Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kemarin kita sudah membuat about view ya. Di sini saya menambahkan dua VR agar dia turun agak ke bawah, biar lebih keren dikit. Oke, kali ini kita akan membuat untuk login untuk user. Oke, kita langsung praktek saja. Di rootnya kita buat dulu untuk root loginnya. Di sini login. Import login from komponen login. Oke, untuk path-nya kita copy dari about view. Path-nya yaitu login, komponennya login juga. Name-nya saya namakan login. Nah, oke. Sekarang kita buat komponennya. Kita copy saja dari pemasukan. Kita copy, kita paste, kita rename menjadi login.view. Enter. Oke, kita hapus yang tidak kita gunakan. Kita hapus. Oke. Kita cek. About-nya kok turun. About view. Oke, kita balikin lagi. VR-nya kita hapus. Margin top-nya 50. Nah, oke. Kita kembali ke login. Coba ini ke login. Nah, udah muncul, tapi ini masih kosong karena komponen loginnya emang belum diisi apa-apa. Kita tes saja SS. Nah, ada SS berarti oke, kita isi tampilannya dulu. Kita kasih ID login. Lalu kita kasih judul login. Kita copy tadi dari create form-nya. Copy. Paste. Paste lagi. Oke. Kita lihat dulu di browser. Refresh. Oh. Kok nggak muncul apa-apa? Oke,
kanan inspect. Konsol. Oh ya, kita hapus dulu ini. View modelnya kita hapus dulu. Oke, kita copy dari sini. Kita replace kan. Refresh. Nah, oke. Saya rasa nggak perlu label. Kita hapuskan label. Kita hapus saja labelnya. Kita sesuaikan ini placeholder nama. Lalu kita bindingkan. Oh, kita buat data bindingnya, nanti kita atur tampilannya dulu. Tipenya yang untuk ini adalah password. Placeholdernya juga password. Lalu kita bikin buttonnya. Copy dari button ini, dari pemasukan create. Kita copy, kita pastekan. Paste. Oke, kita ganti submit menjadi login. Ini functionnya function user login. Kita lihat di browsernya. Oke, sudah lumayan. Kita bikin CSS untuk mempercantik tampilannya. Login, ID login, margin 500 pixel. Border 1 pixel solid dengan warna abu-abu. Kita set marginnya auto, lalu margin topnya 200 pixel. Lalu margin right-nya 160 pixel. Dan terakhir paddingnya 20 pixel. Oke, kita lihat di browser. Nah, tampilannya agak turun ke bawah. Oke, kita biarin. Nanti kita sesuaikan lagi. Yang penting kita bikin logiknya dulu. Apakah dia jalan atau enggak. Kita pergi ke view
aplikasi Visual Studio kita bikin datanya dulu. Data yang mau diinputkan yaitu kita bikin variabel login untuk menampung nama dan passwordnya. Isi dari login yaitu objek dari nama dan juga password. Oh ya, lalu di sini saya akan buat satu data lagi yaitu feedback. Feedback ini nanti berisi feedback dari inputan. Jadi ketika dia error, maka errornya akan ditampilkan di feedback. Di sini feedbacknya saya kasih 0 karena pertama-tama dia tidak muncul feedback apa-apa. Jadi di sini saya bikin paragraf untuk feedbacknya. Saya taruh di atas ini saja. Paragraf. Kita bikin VIF feedback. Jadi feedback ini muncul ketika feedbacknya ada isinya. Jadi kalau dia 0, dia nggak akan muncul apa-apa. Kelasnya text danger agar warnanya ketika muncul dia berwarna merah. Lalu untuk menampilkan datanya, saya kasih brackets isi dari feedbacknya apa, pesan dari feedback errornya apa. Oke, untuk nama ini kita binding dengan login nama. Kita ketik vmodel sama dengan login.nama. Lalu untuk passwordnya kita binding juga dengan vmodel login.password. Oke, selanjutnya kita akan bikin metode user login ini. Kita bikin metode untuk user loginnya. User login. Kita bikin pengecekan if apakah this login dot nama tidak sama dengan kosong. Dan this password, this login password tidak sama dengan kosong juga. Oke. Jika kosong, kita kasih feedback. This.feedback.
nama dan password tidak boleh kosong. Nah, isi dari function user login ini jika inputannya ada atau tidak kosong, kita bisa copy dari pemasukan create. Kita copy saja dari Axios ini. Oke, kita bisa copy semua. Copy. Login.view. Kita paste. Kita rapikan. Kita sesuaikan datanya. Let self sama dengan this. Lalu endpoint-nya tadi usage.api user slash. Nah, untuk responnya ketika inputannya diinputkan, kita hapus. Nah, untuk responnya kita cek apakah respon.data.length lebih besar dari 0. Jadi apakah user dan nama yang diinputkannya itu ada di database. Kalau ada, dia akan muncul lebih dari 0 atau 1 gitu. Jadi kalau dia ada, maka dia akan, if ini akan menjadi true. Lalu kita akan set current token. Di sini saya akan bikin token sementara, jadi bukan token beneran. Jadi semisal logiknya kalau user berhasil, user nama dan passwordnya ada di database, maka dia akan dikasih token untuk login. Nah, token di sini saya akan bikin view sucot aja. Saya akan simpan token tersebut di local storage. Dengan key token, isi dari key-nya yaitu current token. Dan juga saya akan menyimpan nama dari inputan yang diinputkan di login tadi. Nah, isi dari namanya kita bisa ambil dari self login.nama. Self ini di sini self itu sama dengan this ya, karena Axios. Kalau di dalam Axios kita tidak bisa membaca this. Jadi saya mengakalinya dengan self.
Jadi self login.nama ini sama dengan this login.nama dari data di sini. Lalu setelah kita men-set token dan namanya di local storage, kita jika loginnya berhasil, kita push dia ke home view ya, home view. Nama komponen kita panggil nama komponennya home view. Nah, jika loginnya gagal, kita kasih feedback. Login gagal. Untuk feedbacknya, karena ini masih di Axios, kita kasih dia self.feedback login gagal, lalu kita set login nama dia menjadi kosong kembali jika loginnya gagal, dan juga passwordnya kosong kembali. Oke, kita coba lihat di browser seperti apa perkembangannya. Oke, kita coba refresh. Kita coba login tanpa memasukkan apa-apa. Nah, nama tidak boleh kosong. Kita coba mengetikkan di nama saja. Masih nama dan password tidak boleh kosong. Kita coba namanya kita isi dengan benar, Majid, tapi passwordnya saya isi asal. Misal saya isi xxxx untuk passwordnya, lalu kita login. Kita inspect. Oh iya, di sini Axiosnya belum saya masukkan. Saya copy dari sini. Kita copy. Kita masukkan lagi di sini. Kita belum import Axiosnya. Kita paste. Kita save. Kita coba lagi di browsernya. Kita inputkan tanpa memasukkan apa-apa. Masih error. Masih nama dan password tidak boleh kosong. Kita coba Majid. Di sini asal xxx, masih error. Nah, login gagal. Oke, kita coba lagi biar lebih jelas. Ketika kita masukkan kosong nama, dia error, nama dan password tidak boleh kosong. Saya ketikkan asal xxx dan passwordnya juga xxx. Login. Nah, login gagal. Oh, tapi passwordnya nggak kosong. Kita coba cek. Save password. Oh, ini harusnya save login.password. Login.password. Kita save. Kita coba lagi.
Majid, passwordnya xxx, login. Nah, login gagal, nama dan passwordnya kosong semua. Kita coba login dengan data yang benar, Majid, passwordnya Majid juga, login. Nah, data terpush ke home, tapi nggak tahu ini home atau enggak, karena kita cek home-nya dulu. Home view, ini home. Oh, harusnya ada tampilan ini home. Oh, terpush, ternyata nggak ke push ke home. Home view, kita cek home view. Oh, home view-nya belum kita. Home view-nya saya hapus tadi. Oke, kita bikin path untuk home view-nya. Kembali. Kita copy. Kita paste. Home view. Home view. Komponennya home view juga. Home view. Home. Oke, kita coba. Nah, tampil dia ini home. Terus ini saya ganti ya. Saya ganti bukan ke home view tapi ke login. Jadi kalau ada user yang mengetikkan path secara asal, dia akan ke login, bukan ke home. Oke, kita save. Nah, kalau kita ketikkan home, dia ke home. Oke, kita coba login kembali. Majid, login. Nah, udah ke redirect ke home. Oke, berarti fungsi login sudah kita buat dan sudah berhasil. Oh, karena home-nya seperti ini, kita percantik aja dulu. Kita ambil dari Bootstrap, kita ambil dari Jumbotron. Nah, kita ambil Fleet Jumbotron. Kita copy, kita pastekan ke home view. Oke, kita paste, kita rapikan. Kita coba cek home. Nah, sudah agak lumayan. Kita hapus ini home-nya. Kita agak rapikan CSS-nya.
Untuk CSS-nya kita ambil dari sini saja, biar dia rapi. Copy. Kita paste ke home view. Nah, di sini kita kasih ID setting. Kita save. Kita cek. Nah, udah agak rapi. Jadi di sini kita isi dengan kelas Jumbotron. Kita rubah datanya. Selamat datang di home. Kita tampilkan nama orang yang login, dia nama. Oke. Ini aplikasi keuangan view Sucot. Sim app Sucot. Kita coba lihat. Oh, ini jangan kasih ini dulu biar nggak error. Error kenapa ini? Terus. Nah, kita cek lagi. Nah, kurang keren. Lagi biar agak terisi. This app made by Vue.js framework. And code igniter REST API. Oke, kita save, kita cek. Agak lumayan. Oke, seperti ini aja. Kita tampilkan selamat datang, lalu nama yang login. Caranya yaitu, nah, karena namanya tadi kita sudah menyimpannya di local storage-nya, jadi kita bisa memanggilnya dengan nama. Nah, di sini kita definisikan dulu data namanya. Nama, nah, namanya kita dapatkan dari local storage. Jadi kita bisa mendapatkannya dari local storage.get
item, nama key-nya yaitu nama tadi. Oke, kita coba save, kita lihat apakah tampil. Nah, sudah muncul nama dari yang login tadi. Nah, tapi untuk gimana caranya dia logout, karena dia sudah terlanjur login ya. Sekarang kita bikin untuk logoutnya. Kita pergi ke nav up, ke nav up, lalu di sini kita nggak buat router link, kita buat button dari Bootstrap, button untuk logout. Tipe buttonnya kita kasih tipenya button juga aja. Lalu kita kasih event on click prevent dengan metode logout. Kita ganti L besar, logout. Nah, sekarang kita bikin metode untuk logoutnya. Sini kita bikin metode logout. Nah, untuk logout kita tinggal remove sessionnya ya, menghapus session yang ada di bukan session. Kita tinggal menghapus semua isi dari local storage agar logout, terus kita redirect ke login kembali karena dia sudah logout. Jadi di sini kita bisa local storage .clear untuk meng-clear local storage-nya. Lalu kita redirect dia ke login atau kita push ke loginnya. Oke, kita coba. Ini sudah logout. Sudah berubah. Ini sudah login. Sekarang kita logout. Nah, dia logout. Lalu kita coba login lagi. Login Majid. Passwordnya Majid. Nah, dia login, logout, tapi dia masih bebas ya untuk login logout, dia masih bisa walaupun tidak melalui form ini. Jadi dia masih bisa ke pemasukan, pengeluaran, laporan, home, walaupun datanya nggak muncul karena dia sudah logout, data namanya nggak muncul. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mencegah dia masuk secara bebas di aplikasi ini, baik secara root dari pad-nya atau melalui button di navbar ini. Nah, untuk mengakali dia bebas berpindah-pindah
baik itu secara path dari rootnya atau dari button link ini, button-button yang ada di sidebar ini. Di Vue.js ada yang namanya navigation guard. Nah, tapi kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.